Izin share screen, yaitu Airway Breathing Management. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu semua? Sudah. Ya, oke. Airway Breathing Management. Kalau kita bicara tentang Airway Breathing Management, kita bicara tentang apa ya, Bapak Ibu semua? Ini kan sudah bekerja ya. Kita sharing-sharing aja, diskusi di sini. Boleh dengan Mas Reza Nainggolan. Ya, Airway Bu. breathing management itu apa, Mas? Tujuannya apa kita melakukan airway breathing management? Airway breathing tujuannya untuk mempertahankan jalan nafas. Mempertahankan jalan nafas. Oke, tujuannya apa sih, Mas? Selain mempertahankan jalan nafas? Aduh, ini. Intinya itu aja sih. Terlama juga Iya. jadi. Oke, airway breathing management. Jadi untuk betul sekali, yaitu untuk mempertahankan jalan nafas. Kenapa sih jalan nafas itu harus kita jaga? Karena kalau jalan nafas kita tidak menjaganya, otomatis nanti eh, proses resusitasi itu juga tidak berjalan dengan baik. Misalnya kita sudah kompresi, sudah ventilasi, tetapi ternyata ada sumbatan jalan nafas nih, ada benda asing di mulut atau misalnya ada sekrat di mulut, pastinya pada pas saat proses ventilasi itu tidak optimal atau tidak maksimal. Nah, tujuannya yaitu nanti Bapak Ibu bisa memahami anatomi jalan nafas, kemudian mengenali sebab-sebab terjadinya gangguan. Gangguannya karena apa sih? Karena memang ada obstruksi, atau mungkin ada sumbatan, atau mungkin ada luka, trauma, misalnya open pneumotorak atau tension pneumotorak. Nah, itu juga harus kita wajib untuk mengetahui. Kemudian, peserta mampu mengenali tanda-tanda adanya gangguan jalan. Gangguan jalan nafas ini misalnya ada obstruksi, obstruksi itu nanti ada parsial, ada total, kemudian ada eh, obstruksi yang memang progresif ya, misalnya pada pasien-pasien yang mengalami luka bakar yang terjadi edem laring. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian peserta mampu mengelola gangguan jalan nafas. Kalau gangguan jalan nafas parsial, kita harus apa sih? Harus saksen atau pasang OPA misalnya, atau misalnya pada gangguan jalan nafas total kita melakukan Heimlich maneuver atau chest thrust dan lain sebagainya. Kemudian peserta juga bisa memahami alat-alat apa yang harus kita perlukan. Misalnya di rumah sakit, kalau di jalan kita menemukan pasien di jalan, mungkin kita tidak punya alat-alat ya. Kita hanya menggunakan tangan kita saja gitu. Nah, itu harus bagaimana? Mau kita hetil chin lift, rumah sakit sudah lengkap, perlu advance airway atau tidak. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, kemudian indikator hasil belajar, kita nanti akan belajar tentang konsep, gangguan sumbatan jalan nafas, gangguan pernafasan, dan juga tata laksana gangguan pernafasan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita review sedikit tentang anatomi jalan nafas. Jalan nafas itu ada atas dan juga jalan nafas bawah. Nah, nanti Bapak Ibu semua, kalau kami di RSCM itu yang sudah tersertifikasi, alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi untuk bisa dilakukan mandat dari dokter untuk melakukan intubasi. Karena di sini itu kan apa rumah sakit pendidikan ya, rumah sakit pendidikan dan juga banyak di situ PPDS dan peserta didik yang memang kadang diminta intubasi itu nggak bisa gitu. Nah, kalau memang konsulennya tidak ada, ketika konsulen bisa memberikan mandat kepada kita dan ada SK-nya juga, kita boleh melakukan asalkan memenuhi kriteria. Kriterianya misalnya harus PK3, kemudian sudah harus tersertifikasi ACLS, kemudian sudah punya sertifikat intubasi. Nah, itu kita boleh melakukan. Nah, itu penting sekali untuk kita mengetahui anatomi jalan nafas.
Ya, saya setiap hari itu bisa melakukan intubasi itu minimal 1 kali untuk pasien yang memang jalan nafasnya terganggu. Tetapi dengan syarat jika perawat yang melakukan itu tidak ada kriteria kesulitan intubasi atau kesulitan ventilasi. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Sebagai perawat, kita juga harus tahu nih bagaimana sih jalan nafasnya. Kalau intubasi tuh yang dimasukin ETT-nya itu di daerah mana? Daerah plika vokalis atau daerah epiglotis. Nah, itu penting sekali untuk kita mengetahuinya. Nah, pada dasarnya pada organ manusia, anatomi jalan nafas itu ada jalan nafas atas yang berisi dari hidung, mulut, kemudian faring, nasofaring, kemudian kalau yang bawah nanti ada paru-paru dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita ketahui secara pasti. Kalau kita misalnya melakukan intubasi menggunakan laringoskop, nah itu kan ada 2 lubang ya, lubang pertama plika vokalis, yang kedua lubang epiglotis. Nah, kalau kita salah masuk ke epiglotis, otomatis itu juga akan fatal akibatnya. Jadi kita harus reintubasi ulang. Kalau kita dari awal nggak tahu nih anatomi jalan nafas ini yang mana ya, yang plika vokalis yang mana ya, itu kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang memang invasif tentang jalan nafas. Nah, kemudian pertukaran gas itu di alveoli itu juga sangat penting kita ketahui ya. Di situ ada pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Kalau misalnya kita lihat gangguan pertukaran gas, kita juga harus tahu, misalnya pasien datang ke UGD, wajib kita lakukan AGD untuk pasien-pasien yang memang sesak, kemudian ada retraksi dada misalnya, kemudian pasiennya ada sianosis. Nah, itu perlu kita lakukan pemeriksaan AGD supaya kita bisa tahu PCO2-nya berapa, PO2-nya berapa, kemudian pH-nya berapa. Pasiennya mengalami asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik atau yang lainnya. Nah, itu akan mempengaruhi kita nanti dalam pemberian oksigen gitu. Jadi sebagai perawat kita juga harus mengetahui tentang AGD. Kemudian tidal volume beberapa sumber mengatakan bahwa tidal volume manusia normal itu 6 sampai 10 kilogram berat badan. Ada juga yang mengatakan 8 sampai 10 kilogram berat badan. Kenapa kita penting mengetahui tidal volume? Nanti ketika pasien tersebut sudah terintubasi misalnya di IGD kita punya ventilator, di ruang ICU kita punya ventilator. Nah, di situ kita harus tahu tidal volumenya mencukupi atau tidak. Kalau misalnya sudah pasang intubasi, tapi tidal volumenya ternyata tidak mencukupi, pasiennya misalnya berat badannya 50 kilo. 50 kilo kali 6 atau kali misalnya 8 gitu ya. Berarti kan 400-an. Kalau misalnya ternyata di ventilator itu tidal volumenya 200 atau 150 atau misalnya 300, itu kan artinya tidak mencukupi. Nah, kalau tidak mencukupi, kita sebagai perawat harus tahu ini kenapa ya kok tidak cukup tidal volumenya. Apakah ETT-nya misalnya dislodge? Dislodge itu artinya keluar dari yang seharusnya, keluar dari pelika vokalis. Nah, kalau misalnya dislodge harus kita apain nih? Harus kita dengerin dulu pakai stetoskop apakah sama atau tidak. Ternyata di situ kita mendengarkan pakai stetoskop sudah tidak terdengar di paru-paru. Ketika kita intip dengan laringoskop, ternyata ETT-nya sudah keluar sedikit gitu dari perbatasan yang seharusnya. Makanya tidal volume-nya tidak mencukupi. Atau misalnya penyebabnya bisa karena sekret. Jalan nafasnya terganggu karena ada sekret, ada misalnya apa namanya yang memang clot gitu ya di ICU sudah berhari-hari tidak dilakukan suction, bisa jadi seperti itu, ada clot atau sumbatan. Nah, harus kita lakukan suction atau misalnya kita lakukan apa namanya flush gitu supaya nanti tidal volumenya bisa mencukupi. Nah, sebagai perawat harus bisa berpikir kritis ke arah situ.
Ini pasiennya kalau tidal volumenya segini tidak cukup, artinya penyebabnya apa gitu. Mungkin kalau misalnya di ICU itu ventilatornya sudah bagus, sudah canggih ya di situ ada indikator misalnya ada alarm, bunyi alarm. Tetapi kalau di IGD kadang ventilatornya yang memang ventilator sudah zaman dulu mungkin ya, tapi di rumah sakit Bapak Ibu mungkin yang terbaru. Kalau yang terbaru itu sih aman. Tapi kalau misalnya tidak disertai dengan tidal volume itu juga PR bagi kita semua bagaimana tanda-tanda pasien tersebut jika kecukupan oksigennya itu tidak terpenuhi, misalnya dengan saturasi atau ETCO2, end-tidal CO2. Nah, itu juga bisa menjadi indikator. Jadi tidak hanya tidal volume karena tidak semua rumah sakit disertai dengan ventilator yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kemudian definisi Ini ada riwayat pernafasan. darah tinggi nggak, Pak? Nah, definisi pernafasan ini juga bisa kita lihat yaitu review sedikit yaitu proses pertukaran gas ya O2 dengan CO2. Kalau misalnya jalan nafasnya terganggu atau ada sumbatan, otomatis itu akan mempengaruhi pernafasan kita ya, pernafasan pasien. Kemudian apa sih yang harus dikaji dari airway breathing ini? Yang pastinya hidungnya ada tersumbat atau tidak, kemudian mulutnya ada sumbatan atau tidak, misalnya sekret, atau misalnya pasiennya tidak sadar diri, lidahnya jatuh ke belakang. Nah, itu juga harus kita kita pertimbangkan. Kita lakukan apa nih kalau pasien tidak sadar, lidah jatuh di belakang? Oh, kita harus cari OPA misalnya. OPA-nya harus yang sesuai ukuran, jangan sampai anak kecil dikasih opa ukuran 5 atau misalnya orang usia dewasa kita kasih opa ukuran 2 atau 3. Nah, pasti itu kekecilan gitu. Jadi itu juga sebagai keterampilan kita untuk bisa memberikan airway breathing dengan baik. Kemudian yang pastinya pengkajian ini kita lakukan inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Kalau misalnya palpasi ya, palpasi kita lihat, kita rasakan pergerakan dadanya itu simetris atau tidak. Kalau pasiennya sadar, kita bisa melihat fraktur fremitusnya dengan kita meminta pasien untuk mengatakan 77 misalnya. Tetapi kalau misalnya pasien tidak sadar, kita cukup melakukan palpasi di area dada, kita rasakan apakah pergerakan dadanya bisa seimbang atau tidak. Nah, kemudian auskultasi. Auskultasi ini kita juga sebagai perawat harus punya keterampilan untuk melakukan mendengarkan suara nafasnya ini termasuk apa ya? Mengi atau misalnya rongki. Kemudian ini ada suara nafas tambahan atau tidak? Misalnya suara nafasnya menghilang di area paru kanan. Kemudian sebelah kiri ada luka open pneumotoraks misalnya. Oh, berarti ini tanda-tandanya misalnya ada peningkatan vena jugularis, kemudian ada peningkatan deviasi trachea. Oh, ini berarti ada tension pneumotoraks nih karena suara parunya menghilang terus ada tanda-tanda tersebut. Nah, itu juga harus kita wajib untuk mengetahui apalagi kita yang berada di pelayanan gawat darurat. Kemudian setelah auskultasi kita juga bisa melakukan perkusi. Perkusi paru-paru normal itu apa ya? Siapa ya? Bentar. Mas Faisal Aji. Pada perkusi paru normal apa Mas Faisal? Nurse Faisal Aji. Silahkan. Kalau kita melakukan apa perkusi nih, paru normal itu suaranya gimana, Mas? Suaranya duk 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 gitu. Duk duk duk. Iya, suaranya sonor ya kalau Ya, perkusi. ton. Kalau duk 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 itu artinya kita melakukan auskultasi ya Mas ya. Kalau Ya. auskultasi memang ada suara jantung, suara nafas seperti itu, suara paru. Tapi kalau untuk perkusi normalnya adalah sonor. Tapi kalau misalnya ada ternyata dullness, itu berarti harus kita curiga, oh ini apakah ada hematotorak atau tidak ya misalnya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian kita sebagai perawat.
Kemudian tanda dan gejala pada pasien sumbatan jalan nafas. Nah, sebelum kita mengetahui tanda dan gejalanya, kita juga harus tahu sumbatan jalan nafas itu ada apa aja sih? Yaitu ada tiga ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sumbatan jalan nafas parsial. Ya, parsial itu artinya separuh ya, separuh, setengah. Artinya pasien tersebut masih bisa mengeluarkan suara. Misalnya ditanya ibu namanya siapa gitu. Dia masih bisa menjawab tapi tidak jelas. Nah, itu biasanya karena ada sekret dan lain sebagainya. Kalau pasien masih bisa batuk, artinya masih aman. Tetapi kalau pasien sudah tidak bisa batuk, tidak bisa menelan, nah itu harus kita menjadi perhatian. Kemudian kalau total itu adalah sumbatan total, artinya 100%. Jadi pasien tidak bisa mengeluarkan suara, kemudian cemas, kemudian pasien tersebut kalau misalnya datang ke UGD ya, kita lihat kadang memegang lehernya. Artinya dia cuma gitu, cuma apa suara-suara yang memang dia mau ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu. Itu artinya kita harus curiga pasien ini curiga sumbatan jalan nafas total. Nah, nanti akan kita bahas kalau sumbatan jalan nafas total itu bagaimana, kalau parsial itu bagaimana. Nah, kemudian ada juga yang ketiga adalah sumbatan jalan nafas yang bersifat progresif. Progresif itu artinya dia bisa berkembang. Misalnya pada saat di IGD, kita dinas di IGD, pasien datang dengan luka bakar. Kita ketika pasien itu mendekati kita, kita mencium bau kayak ada jelaga, kemudian kayak asap gitu ya, bau-bau asap gitu. Kemudian hidungnya misalnya ada kayak luka bakarnya, ada item-itemnya gitu. Kemudian pasien itu suaranya serak. Nah, progresif itu pada saat menit pertama atau 5 menit pertama itu pasiennya masih bisa ngomong ya. Artinya sumbatannya masih di antara 30%, di bawah 50%. Tetapi kalau kita tidak menanganinya secara cepat dan tepat, dia akan bersifat progresif. 10 menit pertama bisa menjadi 60%. 20 menit kedua misalnya bisa menjadi 80% sampai dengan dia sumbatan jalan nafas total yaitu 100%. Nah, itu yang perlu kita hati-hati nih. Makanya kalau pasien luka bakar ada trauma inhalasi, curiga edem laring, kita memang benar-benar harus segera melakukan tindakan segera karena itu bersifat progresif. Yang awalnya aman menjadi tidak aman, yang awalnya sumbatan jalan nafasnya misalnya 30% menjadi 100% juga bisa. Nah, itu termasuk dari tanda-tanda dan gejala pasien sumbatan jalan nafas. Kemudian adanya retraksi dada. Pastinya ya tadi pasien-pasien yang memang sesak, ada gangguan pola nafas itu pastinya ada retraksi dada. Kemudian penurunan suara paru ya, tadi sampai suara paru menghilang juga bisa. Itu kita curigai pasien tersebut mengalami tension pneumotorak atau open pneumotorak. Kemudian sianosis pastinya karena terjadi hipoksia akibat CO2 dan O2 tidak masuk secara efektif. Kemudian tiba-tiba pasien tersedak misalnya pasien tadi sumbatan jalan nafas total misalnya kesedak bakso atau anak kecil makan kancing gitu ya, kancingnya tersedak di jalan nafasnya. Nah, itu juga harus kita tahu curiga pasien ini sumbatan jalan nafas. Nah, airway trauma maksilofasial contohnya. Pada pasien-pasien trauma kecelakaan misalnya ya, kecelakaan lalu lintas, maksilofasial itu daerah airway banget nih. Dia pada daerah jalan nafas atas. Nah, itu juga harus kita curigai. Ini pasiennya tidak boleh dilakukan hetil chin lift, harus jauh trach. Kemudian juga kalau pasiennya memang tidak sadar, kita harus melakukan apa nih? Itu juga harus kita menjadi perhatian. Nah, trauma maksilofasial itu sangat berkaitan dengan jalan nafas karena dia di area hidung, area
mulut, area leher ya. Di leher itu nanti kita ada faring, ada laring, kemudian ada plika vokalis. Ciri-cirinya seperti ini. Nah, pada trauma kepala yang ada curiga fraktur servikal atau trauma basis kranii, wajib kita menggunakan collar neck ya, collar neck. Nah, collar neck ini sebelum kita pasang harus kita ukur dulu. Nanti di offline nanti biasanya kita ajarkan bagaimana sih cara mengukur collar neck itu, kemudian cara memasangnya seperti apa, misalnya sapuan dada dan lain sebagainya. Jadi tidak asal-asalan kita pasang, nggak kita kontrol servikal itu juga tidak benar gitu. Jadi eh, eh, minimal ada dua orang yang membantu sekali karena memang kalau misalnya ada trauma servikal itu nanti curiganya malah semakin memperburuk keadaan gitu. Kemudian, nah ini contoh juga yang sangat kompleks ya. Pastinya kalau sudah seperti ini, kita harus langsung konsul ke bedah untuk dilakukan operasi. Tetapi untuk penanganan pertama kali di IGD, kalau misalnya seperti ini kan tidak bisa ya dilakukan intubasi. Tidak bisa kita lakukan intubasi karena jalan nafasnya memang tertutup dan tidak kelihatan gitu. Nah, berarti cara satu-satunya cara kita harus melakukan needle cricotiroidotomy. Ya, needle cricotiroidotomy itu apa? Ada yang masih ingat? Nurse Dea Octavia. Needle cricotiroidotomy itu apa, Nurse Dea Octavia? Ya, Kak. Nih, Needle, kalau pasien seperti ini kan tidak bisa dilakukan intubasi ya. Pada saat di IGD, kita lakukan apa penanganan pertama? needle, needle needle tiradikatomi, Krikotiroidotomi. pemasangan jarum di Oke, iya, nggak apa-apa, Nurse Dia. Oke, lambung. needle cricothyroidotomy eh, cricothyroidotomy itu pemasangan eh, jarum yang besar, misalnya kita kan pusing, namanya needle cricotiroidotomy. Nah, artinya kita pasang jarum yang paling besar, needle yang paling besar di area antara cricoid dan tiroid. Mungkin kalau cowok bisa memegang tiroidnya atau jakunnya. Nah, di situ tuh ada celah antara cricoid dan tiroid. Nah, di situ nusuknya di situ. Nah, kalau di kami di rumah sakit kami itu seperti itu bisa kita lakukan. Nanti kita pasang jet insufflation ya. Needle dipasang, kemudian kita sambungkan dengan end to end. End to end itu dipasang dengan oksigen. Jadi oksigen pasien itu dari situ. Nah, tapi perlu kita ingat jet insufflation atau yang kita sambungkan dengan needle cricotiroidotomy itu tidak bisa bertahan lama. Maksimal hanya 45 menit karena di situ kita tidak bisa melakukan pertukaran O2 dan CO2. Jadi resikonya nanti pasien ketumpuk CO2-nya akibatnya CO2 narkose. Maka dari itu selama 45 menit itu waktu yang kita memang harus cepat dan tepat untuk konsul ke bedah ya, untuk konsul ke bedah ke kamar operasi untuk dilakukan tracheostomi. Ya, karena memang lukanya sudah seperti ini. Jadi tidak bisa dilakukan apa namanya intubasi, ya. Oke, kalau saya ngomongnya kecepatan, boleh interupsi ya, teman-teman semua. Nah, sumbatan jalan nafas yang mengancam jiwa ya tadi, contohnya snoring. Kalau snoring itu apa sih? Lidahnya jatuh, ya. Kenapa lidah jatuh? Penyebabnya apa sih? Ya karena pasiennya itu tidak sadar. Misalnya pasien yang memang kardiak arrest, pasien yang gagal
eh, gagal jantung misalnya ya pasien yang tidak sadarkan diri. Nah, itu contohnya kita tidurnya pules banget. Nah, lidahnya itu kita aja ngotas fisiologis ya. Kalau kita tidur kan fisiologis ya artinya. Nah, kalau pasien yang memang penyakit kardiak arrest misalnya terkena kardiak arrest atau misalnya pada pasien yang trauma trauma misalnya kecelakaan lalu lintas pasiennya sampai misalnya trauma kepala sampai dia penurunan kesadaran otomatis resiko lidah jatuh ke belakang itu sangat besar. Nah, maka dilakukan apa? Yaitu hetil chin lift. HTCL itu hetil chin lift. Nah, ini untuk pasien yang tidak trauma. Kalau pasien tersebut trauma, kita lakukan jaw thrust. Ya, hetil chin lift itu nanti kita lakukan dagunya kita tarik ke atas, kemudian kepalanya kita tarik ke belakang. Pada saat offline nanti biasanya nanti diajarkan. Tapi kalau pasien tersebut resiko ada jejas di klavikula, kemudian ada apa namanya, ada multiple trauma, dia ada trauma tangan, trauma kaki, kemudian biomekanik mendukung, misalnya pasien tersebut kecelakaannya tidak pakai helm, atau misalnya kalau pakai mobil dia tidak pakai seat belt misalnya. Nah, itu berarti biomekaniknya mendukung. Kemudian ada jejas di klavikula misalnya. Kemudian satu lagi yaitu multiple trauma tadi. Dia frakturnya banyak, nggak cuma di area tangan saja, tidak cuma di area kaki saja. Nah, itu wajib kita lakukan jaw thrust ya, tidak boleh kita lakukan hetil chin lift. Kalau jaw thrust, otomatis kita kontrol cervical terlebih dahulu, kemudian angulus mandibulanya kita angkat ke atas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau pasien tersebut ada suara gargling, gargling artinya ada cairan, bisa sekret, bisa memang dia minum, waktu minum misalnya tidak sadar terus aspirasi mulutnya masih ada air gitu ya. Nah, itu kita lakukan suction. Boleh Bapak Ibu semua kalau mendengarkan apa materi bisa mencatat ya, apa namanya kalau misalnya nanti pada saat offline biar langsung tek 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 gitu. Kalau ditanya langsung oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Jadi materi online itu menyerap semuanya. Itu saran aja sih ya Bapak Ibu. Maksudnya biar ingat gitu. Karena kalau kita belajar PPT itu kadang, aduh banyak banget nih males bacanya gitu. Jadi biasakan kalau bisa dicatat ke apa buku kecil gitu. Jadi kalau ada catatan gitu nanti sampai kita pensiun pun juga masih ada gitu ya. Nah, apa namanya gargling cairan. Kita lakukan suction. Suction itu apa sih prinsipnya? Suction itu prinsipnya ada 3A, yaitu asianotik, atraumatik, dan aseptik ya. Aseptik itu artinya kalau suction pada dasarnya kita harus steril ya. Kalau misalnya bisa steril. Tapi kadang kalau di IGD karena sudah crowded dan lain sebagainya, ya udahlah yang penting kita lakukan suction gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu mungkin tidak kaget lagi kalau di lapangan seperti itu. Tapi sebaiknya adalah prinsipnya yang benar adalah steril. Kemudian yang kedua adalah atraumatik. Atraumatik itu artinya ketika kita lakukan suction, kita tidak boleh langsung mencederai pasien, terlalu semangat suction sampai bibirnya berdarah atau giginya berdarah, gusinya berdarah gitu. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah asianotik. Asianotik artinya jangan sampai kita lakukan suction, pasiennya malah sianosis, malah desaturasi gitu, kelamaan. Makanya kalau suction itu tidak boleh lama-lama. Kalau dewasa maksimalnya 10 detik, kalau anak-anak maksimalnya yaitu 5 detik atau
bisa kita atur gitu ya. Kalau sudah bekerja itu pasti beda nanti. Tangannya itu udah terbiasa gitu. Nggak kayak yang fresh graduate yang memang oh ini 10 detik nih harus 10 detik dihitungin gitu ya. Nah, itu prinsip dari Saxon. Kemudian kalau ada stridor atau crowing. Nah, ini pasien tadi yang sudah saya jelaskan. Contohnya pada pasien yang apa edem laring ya, edem laring, pasien mengalami luka bakar, yang mengalami sumbatan jalan nafas progresif. Nah, itu biasanya nanti akan kita temui suara stridor atau crowing. Nah, dilakukan apa kalau sudah edem laring seperti itu? Mau dilakukan intubasi, ya harus intubasi memang karena kalau pasien tersebut tidak dilakukan intubasi nanti takutnya terjadi sumbatan progresif tadi. Nah, kalau intubasi jangan lupa kalau pasiennya masih gelisah atau pasien masih sadar gitu ya, masih masih ya somnolen atau masih bisa respon gitu, kita wajib memberikan obat-obat sedasi, misalnya midazolam, propofol. Kalau di kamar operasi itu malah kita pakainya bisa masker relaksan juga. Tapi kalau di IGD kita pakainya cukup sedasi atau misalnya opioid kalau ada. Tapi kalau opioid kan kadang kita harus resepin, harus ke farmasi dan lain sebagainya ya. Kalau obat-obatan yang standby di IGD biasanya midazolam, propofol seperti itu. Kemudian wheezing. Wheezing itu akibat karena apa sih? Karena vasokonstriksi. Vasokonstriksi jalan nafas. Jadi jalan nafasnya mengalami penyempitan sehingga suaranya tidak lancar gitu. Ada namanya sumbatan seperti kayak selang gitu. Kalau kita pencet biasanya kan kecil gitu ya. Nah, suaranya jadinya wheezing. Nah, maka dari itu kita biasanya kolaborasi dengan dokter pemberian bronkodilator. Kemudian silent. Silent itu pasiennya nggak bisa mengeluarkan kalimat apapun, kata-kata apapun juga tidak bisa. Makanya kita lakukan apa Heimlich maneuver. Tapi ingat kalau Heimlich maneuver tidak bisa dilakukan pada ibu hamil, ya ibu hamil atau pasien yang obesitas. Kalau obesitas atau ibu hamil, kita lakukan chest thrust, ya. Di offline biasanya kita ajarkan bagaimana si Heimlich maneuver, yaitu kita letakkan jari kedua tangan kita mengepal seperti ini, kemudian kita letakkan di antara proses skifoidius dengan pusat. Nah, di situ kita lakukan gerakan J terbalik. Ya, pasien diminta untuk membungkuk, kemudian kaki pasien diminta untuk melebar, kaki penolong di tengah antara kaki pasien. Kemudian kita lakukan gerakan J. Sampai kapan? Ya, sampai benda asingnya keluar gitu. Kalau benda asingnya nggak keluar-keluar gimana? Sampai benda asingnya keluar, kecuali kalau penolongnya mengalami kelelahan. Kapan dihentikan Heimlich maneuver, chest thrust, yaitu pada saat benda asing keluar atau pasien tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar, kita langsung rebahkan ke permukaan datar, kemudian kita cek nadi. Kalau tidak ada nadi, kita langsung lakukan siklus RJP, ya. Bisa dimengerti, Bapak Ibu semua? Masih fokus ya? Fokus. Oke, mantap. Terima kasih responnya. Nah, kemudian diagnosa keperawatannya apa sih? Kita sebagai perawat juga harus tahu nih diagnosa keperawatannya apa. Kalau misalnya berhubungan dengan jalan nafas, pastinya bersihan jalan nafasnya tidak efektif. Tapi kalau ketika kita lihat AGD-nya, misalnya ada asidosis respiratorik, atau asidosis metabolik, atau alkalosis respiratorik, atau alkalosis metabolik. Nah, itu berarti kita ambil apa, Bapak Ibu? Diagnosanya apa? Kalau ada AGD-nya tidak bagus misalnya, kita ambil apa? Nurse Feby Hartanti. Kalau misalnya AGD-nya nih mengalami masalah nih, misalnya ada asidosis metabolik atau yang lainnya, kita ambil diagnosa apa, Nurse Feby?
Oke, kita ambil diagnosa pertukaran gas ya, pertukaran gas. Kemudian kalau misalnya pasien tersebut terjadi gangguannya di pola nafas, misalnya ada retraksi dada, ada cuping hidung ya, kemudian ada sesak. Nah, kita bisa ambil diagnosa pola nafas. Nah, kemudian ini tersedak atau cooking. Nah, ini juga termasuk gangguan jalan nafas nih, teman-teman semua. Jadi korban itu merasa tercekik, kemudian ada kaitannya dengan makanan, misalnya kesedak bakso atau misalnya pasiennya sudah geriatri ya, kita kasih minum susu, misalnya pasiennya aspirasi gitu, itu juga termasuk dalam kategori tersedak. Kemudian pasien pastinya tidak bisa mengeluarkan napas, tidak bisa mengeluarkan apa suara ya akibat dada asing di jalan nafas tidak memegang leher biasanya. Kemudian tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Caranya dengan apa? Bisa dengan back blow ya. Back blow, kita lakukan back blow, bisa juga dengan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver itu kita sebut dengan abdominal thrust karena kita lakukan pergerakannya di daerah perut. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu kita letakkan tangan kita di antara processus kyphoideus dan pusat. Jadi di antara proses Skiffidus sama pusat. Kemudian kita lakukan gerakan J terbalik ya sampai dengan benda asing tersebut keluar. Nah, kalau misalnya anak-anak bagaimana? Anak-anak kita bisa melakukan big blow dan juga chest thrust. Ya, kita sebut namanya sandwich maneuver kalau anak-anak. Sandwich maneuver itu gabungan antara chest thrust dengan back blow ya. Chest thrust kita lakukan 5 kali, back blow kita lakukan 5 kali pada anak. Itu gabungan itu namanya sandwich maneuver. Nah, kita lakukan sampai kapan ya tadi? Sampai benda asingnya keluar atau pasien tidak sadar. Kalau misalnya pasien misalnya di rumah ya, kita bisa memberikan edukasi kepada pasien. Kalau kesedak posisinya seperti ini. Jadi tangannya diletakkan di antara prosesus kifedius dan pusat, kemudian kita tekan dengan benda yang keras, misalnya kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, untuk pasien-pasien obesitas atau pasien hamil, kita bisa menggunakan chest thrust ya. Kalau chest thrust posisinya di bawah ketiak pas ya, yaitu supaya tangan kita di daerah dada. Kemudian setelah itu pertolongannya tadi sudah saya jelaskan kalau anak-anak usianya lebih dari 8 tahun boleh menggunakan Heimlich maneuver. Tetapi kalau areanya masih anak-anak kurang dari 1 tahun itu tadi kita bisa menggunakan sandwich maneuver yaitu gabungan dari chest thrust dan juga back blow. Nah, ini back blow bisa juga untuk pasien dewasa yang tidak sadar. Kemudian ini abdominal thrust atau Heimlich maneuver pada pasien tidak sadar. Jadi kalau tidak sadar ya posisinya tetap di antara processus kyphoideus dengan pusat. Hanya saja pasiennya rebahan gitu. Kalau pasien sadar bisa kita pakai dengan posisi berdiri seperti tadi. Ya, yakinkan benda asing sudah bergeser atau sudah keluar dengan cara lihat ke dalam mulut korban. Kalau dewasa mungkin ada komunikasi ya, misalnya nurse sudah keluar nih, jadi dia bisa ngomong. Awalnya nggak bisa ngomong, jadi ngomong. Tapi kalau anak-anak harus kita lakukan finger swab atau cross finger untuk memastikan benda asing itu keluar karena misalnya anaknya belum bisa komunikasi gitu. Kemudian bila terlihat segera diambil kalau misalnya dia tidak bisa keluar sendiri. Kemudian kalau tidak terlihat tiupkan nafas mulut ke mulut. Tetapi menurut AHA 2020 tidak disarankan lagi mut-mut ya Bapak Ibu kecuali memang anggota keluarganya atau misalnya suami istri gitu. Itu menurut AHA 2020. Kemudian perhatikan bila tiupan dapat masuk paru ya takutnya nanti malah jadi aspirasi.
Kemudian bila tidak berhasil, maka pikirkan tadi krikotiroidotomi atau disusul dengan tracheostomi. Kalau misalnya di IGD kita tidak ada yang bisa melakukan krikotiroidotomi, misalnya tindakan ini juga tidak semua orang bisa gitu, tidak semua perawat bisa. Maka kita langsung bisa konsul ke THT atau bedah jantung ya. Kalau di kami itu bedah torak atau bedah THT yang bisa melakukan tracheostomy. Nah, kalau needle cricotiroidotomy tadi yang sudah saya sebutkan di antara krikoid dan tiroid, ya itu ada celah. Kalau laki-laki bisa ini di apa diraba gitu. Kalau cowok cewek agak susah kecuali posisi tiduran. Ya, di antara tulang krikoid dan juga tiroid. Nah, di sini ada namanya membran krikotiroid. Nah, di situ kita bisa lakukan penusukan. Kemudian setelah itu kita sambungkan dengan spuit 3 cc, kita sambungkan dengan konektor. Kalau ada BVM, kita sambungkan dengan BVM. Tapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan end to end, kemudian kita masukkan ke selang oksigen. Tetapi perlu diingat tadi ya, tidak boleh lebih dari 45 menit. Karena nanti takutnya terjadi penumpukan CO2. Kalau pada bayi, tadi sudah saya jelaskan juga dengan menggunakan sandwich maneuver atau gabungan dari chest thrust dan juga back blow. Ya, pasiennya kadang rewel, kesulitan bernafas, kadang malah tidak ada suara gitu. Mau nangis nggak ada suara gitu. Kemudian telungkupkan bayi di atas lengan penolong. Ya, jadi algoritma masalah airway ini, kalau pasien sadar, kita bisa menggunakan Heimlich maneuver. Kalau tidak sadar, bisa menggunakan Heimlich maneuver juga, tapi pasien dengan tidur. Tetapi kalau pasien tidak sadar, kalau misalnya mau membuka jalan nafas, kalau pasien tersebut trauma, kita menggunakan jaw thrust. Kalau tidak trauma, bisa menggunakan Hetil chin lift. Nah, kemudian yang kita harus hati-hati adalah pada pasien yang mengalami basis kranii. Tanda-tandanya apa? Fraktur basis kranii bisa menjawab? Ada yang bisa tunjuk tangan? Faisal Aji tadi udah ya? Siapa ya? Siapa yang mau menjawab? Boleh? Tanda-tanda dari fraktur basis kranii? Ya, oke. Tanda-tanda fraktur basis kranii, misalnya ada raken eyes ya, raken eyes, ada seperti apa ya, seperti item-item di area lingkaran mata, kemudian ada perdarahan dari hidung, otore, kemudian otore itu perdarahan dari telinga, rinore perdarahan dari hidung, kemudian ada juga battle sign. Battle sign itu ada seperti item-item di area belakang telinga. Nah, kalau ada tanda-tanda 4 itu kita harus curiga fraktur basis kranii. Nah, kalau misalnya fraktur basis kranii kita curiga, maka dari itu kita harus hati-hati pada pemasangan NGT, pemasangan NPA ya. Itu memang harus hati-hati sekali. Tetapi sekali lagi kita fungsinya adalah supaya pasien tersebut selamat dulu, RW-nya selamat dulu gitu. Kalau misalnya ada fraktur basis kranii, kalau nggak boleh dipasang NPA, kita bisa pasang OPA misalnya kalau pasien tidak sadar. Seperti itu. Jadi intinya harus hati-hati. Kemudian sebab gangguan nafas tadi ya ada tertekuk, tertekan, tersedak, dan juga rusaknya jalan nafas. Kemudian cara mengetahui gangguan jalan nafas itu bagaimana sih? Yang pastinya kita lakukan look, listen, and feel. Look, listen, and feel. Look, kita lihat pergerakan dadanya. Kita rasakan, kita lihat ada pergerakan dadanya nggak ya gitu. Nah, kalau di gambar ini pasien dilakukan head tilt chin lift ya. Artinya berarti pasien ini tidak dicurigai fraktur servikal.
Jadi pasien aman, nggak usah dilakukan jauh trust. Jadi langsung dilakukan head tilt chin lift. Kita lakukan look, kita lihat gerakan nafasnya bagaimana ya, pengembangan dadanya simetris atau tidak. Jangan-jangan malah tidak ada pengembangan gitu. Kalau tidak ada pengembangan artinya tidak bisa, tidak ada proses inspirasi dan ekspirasi gitu. Berarti perlu kita pertimbangkan pasien ini tidak ada nafas. Kemudian mendengarkan ada suara nafas atau tidak ya. Kemudian kita raba ada aliran udara atau tidak. Kemudian tadi ya kita rasakan ada hembusan nafas dari hidung atau mulut atau tidak. Kemudian lihat juga pasien tersebut ada tanda-tanda agitasi atau tidak. Misalnya pasien kok gelisah banget ya gitu. Em, nggak bisa napas, misalnya sesek, kemudian lama-lama penurunan kesadaran, sianosis, ya, retraksi, dan penggunaan otot-otot nafas tambahan itu juga harus kita pertimbangkan. Kemudian gerakan dada spontan. Untuk mendengarnya kita lihat kita dengar misalnya ada suara gargling atau tidak. Kemudian crowing, dyspnea, dan stridor. Stridor itu tadi seperti pasien yang edem laring pada pasien luka bakar. Kemudian kita rasakan ada aliran udara yang keluar atau tidak dari hidung atau mulutnya. Kemudian kalau tanpa ada trauma, kita bisa menggunakan head tilt chin lift. Dalam ilmu apa manajemen jalan nafas itu kita kenal triple manuver ya, Bapak Ibu. Triple manuver itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah head tilt chin lift, yang kedua jaw thrust, yang ketiga adalah open mouth. Open mouth itu bisa finger swab atau cross finger. Nah, itu kalau misalnya kita tidak punya alat-alat, misalnya kita menemukan pasien di jalan misalnya. Pasien tersebut kita tidak punya OPA, tidak punya NPA, kita bisa menggunakan triple manuver tadi. Triple manuver kalau pasien tersebut ternyata tidak ada cedera servikal, tidak ada tanda-tanda tadi jejas klavikula, tidak biomekanik tidak mendukung, kemudian tidak ada multiple trauma ya, kita bisa menggunakan head tilt chin lift ya, seperti gambar ini. Dahinya diangkat ke atas, kemudian dagunya juga diangkat ke atas. Tetapi kalau pasien tersebut mengalami apa namanya trauma, maka kita bisa lakukan jaw thrust. Jaw thrust seperti ini, kita tarik angulus mandibulanya. Angulus mandibula itu tulang di antara maksila sini ya, kita tarik ke atas. Sekalian jempol kita open mouth sekalian ya. Jadi bisa dua kali tindakan jaw thrust dan open mouth supaya kalau misalnya ada sumbatan di mulut bisa langsung kebuka atau misalnya lidahnya jatuh ke belakang kita juga bisa langsung membuka rahangnya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu di mulutnya, misalnya cairan atau benda padat, kita bisa menggunakan cross finger atau finger swab. Nah, kalau pasien tersebut ternyata tidak sadarnya di kamar di IGD misalnya ya, atau di rumah sakit yang memang punya alat-alat, kita bisa menggunakan OPA atau NPA. Tetapi OPA harus kita ingat diberikan harus pada pasien yang sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu? Tidak sadar. Yang tidak sadar. Ya, tidak sadar, bagus. Tidak sadar karena kenapa? Kalau pasien tidak sadar kalau pasien sadar kita kasih OPA, takutnya nanti kesedak. Kalau kesedak otomatis aspirasi ya. Takutnya aspirasi justru malah memperburuk keadaan. Nah, nanti pada saat offline juga akan diajarkan nih bagaimana sih cara mengukurnya. Misalnya cara mengukurnya dari mulut ke angulus mandibula. Jadi OPA ditempelkan dulu dari mulut ke angulus mandibula atau kalau kita gampangnya ke ujung daun telinga gitu ya. Ujung
daun telinga. Nah, itu kita ukur. Kalau misalnya dewasa, misalnya nomor 5, nomor 4, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau warna tidak bisa menjadi indikator karena masing-masing pabrik berbeda gitu warnanya. Nah, kemudian kalau pasien tersebut sadar, tetapi jalan nafasnya terganggu, misalnya pada pasien-pasien THT ya, pasien-pasien yang memang dia masih bisa ngomong, tapi jalan nafasnya terganggu, ada sumbatan. Itu kita kasih NPA. NPA juga sama, kita lakukan pengukuran sebelum dimasukkan ya, yaitu dari hidung sama sampai angulus mandibula atau hidung sampai dengan ujung daun telinga ya, gampangnya seperti itu. Nah, perlu kita ketahui juga NPA ini harus kita ukur diameternya. Diameternya itu sesuai dengan jari apa ini, kelingking kita atau kelingking pasien Bapak Ibu. Kelingking kita atau kelingking pasien kalau mau ngukur NPA. Kelingking pasien. Kelingking pasien. Iya, bagus. Kelingking pasien. Jadi diameternya tuh sebesar atau kita ukur sesuai dengan jari kelingking pasien. Nah, di hidung kanan atau kiri, di hidung kanan kiri nggak masalah. Yang penting tidak ada sumbatan, tidak ada polip, tidak ada perdarahan, tidak ada tumor ya. Itu boleh kita kita berikan NPA. Nah, NPA itu diberikan ke arah posterior ya, jangan ke arah anterior. Karena kalau ke arah anterior, itu nanti posisinya susah, akan mentok. Ya, seperti pasang NGT, jadi ke arah posterior. Jadi yang melengkung itu kita arahkan ke arah pasien, jangan ke arah kita. Sebelumnya dikasih jelly dulu, kemudian kita masukkan sampai dengan mentok. Nah, ini juga ada ukuran-ukurannya, misalnya nomor 5,5, 6, 7, 7,5, dan lain sebagainya. Nah, ini orofaring, orofaringeal tube atau OPA tadi sudah saya jelaskan, NPA juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian pengelolaan jalan nafas teknik lanjut atau advance. Kalau misalnya dengan triple manuver nggak bisa, dengan alat-alat sederhana seperti OPA, NPA tidak bisa. Oh ya, tadi ada satu lagi yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa NPA itu harus hati-hati pada pasien tadi ya, fraktur basis kranii. Fraktur basis kranii tandanya apa? Yaitu tadi ada Raken eyes, ada battle sign, ada otore, ada rinore gitu ya. Nanti pas offline, jadi Bapak Ibu kalau ditanya fasilitatornya nih udah tek 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 gitu, udah kelotok ya, ibaratnya seperti itu. Jadi memang harus diingat. Kemudian pengelolaan jalan nafas teknik lanjut atau advance. Kalau pasien tersebut tidak bisa dilakukan triple manuver, tadi seperti jaw thrust, head chin lift, dan open mouth, kemudian tidak bisa dilakukan juga dikasih OPA, dikasih NPA kok masih ngorok ya, masih saturasinya nggak naik-naik, masih 80-an, masih 75-an gitu. Pasien masih nggak bisa tertolong gitu airway sama breathingnya. Nah, kemudian kita harus mempertimbangkan pengelolaan jalan nafas advance. Ya, contohnya apa? Yaitu dengan menggunakan ETT yang kita kenal dengan intubasi, atau tadi krikotiroidotomi, atau misalnya kalau tidak bisa, maka yang lebih advance lagi yaitu tracheostomi. Kemudian LMA atau laryngeal mask. Nah, intubasi. Kalau untuk intubasi kita harus melakukan persiapan. Nanti di offline juga akan ditanya persiapan intubasi itu apa aja sih, yang kita kenal yaitu statik ya. Statik itu kita lihat ya stetoskopnya, kemudian ya ini stetoskop. Oh, stetoskop di sini nggak ada. Di sini ya, stetoskop, kemudian skop itu laringoskop. Nah, laringoskop ini ada blade, ada handle ya. Blade itu ada ukuran-ukurannya, ada nomor 4 untuk dewasa, 3, 2, 1, dan lain sebagainya. Nah, ini jenis-jenisnya kalau yang agak
miring seperti ini agak agak melengkung itu yang Mac. Kalau yang ini Miller ya. Kalau Miller ini memang lebih mudah digunakan untuk bayi-bayi neonatus ya. Tapi kalau Mac ini bisa untuk semuanya, dewasa ada, anak juga ada. Kemudian ETT sebelum ini, nah ini stetoskop dan laringoskop. Stetoskop ya teman-teman pasti sudah tahu semua. Laringoskop tadi ya ada handle, ada blade. Kemudian T itu tube. Tube itu ada ETT. Nah, ETT ini untuk pasien dewasa kita siapkan yang nomor 7 dan 7,5. Nah, ETT ini juga ada jenis-jenisnya Bapak Ibu. Ada jenis yang non-kinking, ada kinking, kemudian ada rai. Kalau rai itu nanti untuk intubasi tapi lewat hidung. Kalau yang non kinking itu yang agak letoy, yang ada item-itemnya garis-garis seperti itu. Nah, itu harus pakai mandren nanti masukinnya. ETT yang non kinking itu digunakan pada pasien-pasien yang memang operasi bedah saraf misalnya ya, operasi yang di area kepala dan leher, ya area wajah itu kita menggunakan ETT non kinking. Tetapi kalau pasien-pasien yang memang gawat darurat di IGD, kita menggunakan ETT biasa atau ETT kinking namanya. ETT kinking itu yang biasa, yang pakai cuff seperti itu, yang tidak letoy. Nah, itu kita masukinnya kalau kita udah jago, nggak pakai mandren bisa gitu. Tapi kalau kita masih belajar, kita pakainya mandren. Nah, kemudian cara mengukurnya gimana sih kalau ETT itu? Ada rumusnya yaitu 4 ditambah usia dibagi 4. Tapi itu untuk anak-anak, available untuk anak-anak. Kalau dewasa kita pakai dewasa kita siapkan 7, 7,5 sampai dengan 8. Jadi kalau kita persiapan statik itu nggak cuma satu ukuran gitu. Opa pun sama. Opa kita siapkan nomor 4, nomor 5 ya. Warna merah, warna kuning gitu. Takutnya nanti kegedean atau kekecilan jadi kita tidak lari-lari cari-cari gitu. Langsung siap. Kemudian A itu RW device. RW device itu bisa OPA, bisa NPA ya. Kalau pasiennya masih oke, masih sadar, kita kasih NPA. Kalau pasien tidak sadar, kita kasih OPA. Kemudian ada BVM juga. BVM itu yang kita kenal dulu ya, bagging. Tapi kalau bagging itu kan tindakannya, kita kenal BVM bag valve, Mas. Kemudian oksigen itu juga masuk dalam RW device. Kemudian T itu tap atau plester, bisa menggunakan Hepavik, bisa menggunakan plester coklat, bisa menggunakan mikropor ya, tergantung kebijakan rumah sakitnya. Kemudian introducer, tadi yang sudah saya sampaikan, kalau ETT non kinking itu wajib menggunakan mandret ya. Takutnya nanti kalau letoy kan susah dimasukin ke plika vokalis. Tapi kalau yang biasa, yang ETT kinking yang kita temui di IGD itu tidak wajib pakai mandren. Kemudian Megil forceps untuk mengarahkan ETT-nya kalau misalnya susah masuk ya, kita bisa menggunakan Megil forceps yang bentuknya kayak gunting. Kayak gunting tapi tidak gunting. Kemudian C konektor. Konektor itu penghubung antara ETT dengan BVM ya, bisa menggunakan breathing circuit. Kalau di ICU di OK itu kita pakainya breathing circuit. Tapi kalau di IGD, kalau misalnya IGD-nya ada ventilator, kita bisa pakai breathing circuit. Tapi kalau misalnya ventilatornya dipakai pasien lain atau misalnya ventilatornya nggak ada, kita ya mau nggak mau menggunakan end to end ya. End to end kita bagging sampai dengan pasien tersebut kita transfer ke ICU atau ke OK. Kemudian S-nya yaitu selang, selang Suction ya. Kemudian bisa silokain jelly, split cuff dan lain sebagainya. Kemudian ini sudah saya jelaskan ETT tadi ya, bisa menggunakan tadi 4 ditambah usia dibagi 4. Kemudian bisa juga dengan diameter ya, diameternya bisa jari kelingking. Kalau anak-anak kita biasanya memang pakai jari kelingking untuk melihat diameternya itu seberapa sih gitu. Nah, ini ukuran pediatrik. Kalau ini sih beberapa sumber mengatakan langsung ditembak gitu ukuran diameternya. Tetapi kalau rumusnya tadi 4 ditambah usia dibagi 4. Nah, kalau untuk dewasa kita siapkan misalnya 7 sampai 8 ya. Remaja,
Remaja itu juga tergantung berat badannya. Kalau misalnya remajanya gede gitu ya, ada juga kita pernah menemukan pasien 12 tahun gitu, tapi berat badannya 80 kilo. Nah, itu nggak mungkin kita kasih ETT nomor 4, 5, 6, tapi kita siapkannya yang gede, 7 sampai dengan 8. Begitu juga dengan anak ya. Anak itu ada yang memang misalnya gede gitu, bongsor gitu ya, atau kecil gitu. Nah, itu juga harus kita timbangkan nih, nggak hanya cuma nomor kurang dari 4. Kayaknya ini nomor 5, 5,5 juga harus kita siapin deh gitu. Jadi sebagai perawat tuh kita harus memang persiapannya mateng gitu. Nanti kalau udah intubasi, laringoskop udah kita buka, ternyata ETT-nya kita belum persiapin, kita siapinnya cuma kurang dari 4 gitu. Padahal yang dibutuhkan nomor 5. Kita lari lagi ke farmasi gitu ya. Jadi memang harus persiapannya dari awal kalau mau intubasi. Nah, ini contoh-contohnya kurang jelas ya gambarnya. Yang ini yaitu yang kinking. Yang ada biru-birunya ini, yang ada plastik ini kinking namanya. Kalau yang sebelah kanan ini non kinking. Non kinking itu letoy tadi ya, itu untuk operasi-operasi kraniotomi, operasi THT area wajah dan leher, kemudian operasi ortopedi yang memang posisinya prone misalnya ya, laminektomi dan lain sebagainya itu menggunakan ETT non kinking. Tapi kalau di emergency di IGD itu kita seringnya pakai yang biasa, yang kinking. Kemudian ini tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, ini open gag ya, mouth gag namanya. Mouth gag itu ada yang berbentuk spiral, ada juga yang berbentuk yang seperti gunting dibuka seperti itu ya, yang seperti orang bedah. Itu kita bisa menggunakan semuanya, tergantung fasilitas rumah sakitnya pakainya yang mana. Plester bisa pakai mikropor dan lain sebagainya. Stilet tadi ya, yang apa namanya? Seperti apa seperti apa sih, metal berbentuk kawat di sini kalau stilet itu ini. Nah, ini kalau ini bukan stilet ya, yang biru ini namanya bugi. Bugi itu yang panjang, dia digunakan untuk pada pasien yang sulit intubasi. Sulit intubasi kita menggunakan bugi, kemudian kita masukkan ETT-nya, kemudian buginya dilepas ya. Ini namanya bugi bukan stilet. Kalau stilet itu lebih pendek dan ini nih yang paling atas, ini stilet namanya. Kalau ini stilet anak ya, kita kalau dewasa ada juga ukurannya yang lebih besar. Kemudian Megil forceps tadi yang seperti gunting tetapi tidak bisa untuk menggunting. Nah, ini contohnya Megil forceps. Kalau stilet ini ada dewasa, ada anak ya. Kemudian konektor atau penghubung. Nah, seperti ini. End to end, ada juga yang menggunakan breathing circuit. Breathing circuit itu ada anak dan juga dewasa. Kalau berat badannya kurang dari 25 kilo, kita menggunakan breathing circuit anak, tetapi kalau berat badannya lebih dari 25 kilo, kita menggunakan yang dewasa. Kalau misalnya anak usia 10 tahun, tapi berat badannya 45 kilo, berarti kita menggunakan breathing circuit dewasa atau anak, Bapak Ibu? Dewasa. Iya, bagus. Iya, dewasa. Jadi tergantung berat badan kalau breathing circuit ya. Nah, kemudian Suction tadi prinsipnya harus kita tahu ya. Kemudian jangan lupa silokain jelly karena nanti kalau tidak takutnya plika vokalis atau tracheanya trauma gitu, sakit. Bangun-bangun, pasien bangun sakit kalau menelan seperti itu. Makanya sebaiknya dipakein jelly. Terutama pada pasien-pasien yang mau intubasi nasal. Intubasi nasal itu selain jelly, biasanya kita semprot pakai silokain spray atau menggunakan epinefrin dulu gitu ya, biar nggak berdarah hidungnya karena hidung itu kan banyak pembuluh darah ya. Jadi kalau intubasi nasal memang harus sangat hati-hati. Nah, ini silokain spray supaya tidak terlalu sakit ya, apa namanya, trachea atau misalnya hidungnya gitu ya. Kalau misalnya oral ya berarti tracheanya.
Nah, ini yang namanya plika vokalis. Jadi kalau saya ngajar offline BTCLS atau ACLS tuh pasti pesertanya saya ajarkan intubasi gitu. Karena itu memang apa namanya kompetensi mandatori ya dari dokter yang memang kita sebagai perawat yang udah bekerja tuh boleh melakukan asalkan ada SK di rumah sakit tersebut. Nah, kita nggak boleh salah masukin kalau intubasi. Ada lubang atas dan lubang bawah. Lubang atas itu seperti ini. Seperti apa ya, cincin ya, kita nyebutnya seperti cincin yang ada putih-putihnya. Ini namanya plika vokalis. Nah, kalau kita masukin ETT ke dalam plika vokalis ini, nanti dia berarti berhasil intubasinya. Artinya masuk ke paru-paru. Tetapi kalau kita masukin ke lubang di bawah ini, di bawah plika vokalis ini ada lubang. Lubangnya itu seperti goa. Biasanya pada saat kita pertama kali masukin laringoskop, yang pertama kita lihat biasanya epiglotis. Nah, itu kadang kalau PPDS atau apa namanya peserta pelatihan gitu ya di RSCM kan saya ngajar juga. Itu mereka udah seneng nih. Wah, udah ada lubangnya Kak, udah ada lubangnya gitu. Nah, ketika dimasukin ternyata pas di BVM di bagging gitu ya, ternyata paru-parunya nggak ngembang. Oh, nah tadi masukinnya di mana? Di bawah lubang yang putih-putih ya, di lubang atas apa bawah? Kadang saya tanya gitu. Nanti dia bilangnya lubang bawah Kak gitu. Oh, kalau begitu ya gagal. Kalau gagal otomatis kita reintubasi ulang gitu. Jadi jangan salah nanti Bapak Ibu kalau menemukan epiglotis apa namanya video laringoskop apa laringoskop terus kita masukin lagi, kemudian kita angkat lagi ya. Nggak boleh diungkit kalau melakukan intubasi. Kalau diungkit nanti takutnya giginya patah. Ya, jadi diangkat, kemudian baru kita masukkan ke sini, ke plika vokalis. Plika vokalis ini nanti sehingga ETT-nya bisa masuk trachea, kemudian ke apa namanya ke paru-parunya. Nah, setelah dilakukan, nah ini posisinya. Posisinya itu sniffing position. Jadi kalau ditanya kalau mau melakukan intubasi posisi pasien yang bagus apa? Namanya sniffing position. Sniffing position itu ekstensi 15 derajat ke arah langit-langit. Kita lakukan ekstensi 15 derajat, kemudian laringoskop kita masukkan dari arah kanan pasien, lidah pasien, mulut pasien. Kita masukkan dari arah kanan, kemudian kita susur lidahnya. Setelah di tengah, nah laringoskopnya kita angkat. Jangan diungkit karena kalau diungkit giginya patah nanti ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari epiglotis. Nah, jangan masukkan ke epiglotis, tetapi kita masukkan lagi laringoskopnya. Kita cari yang tadi lubang ini plika vokalis namanya ya. Nah, baru kalau kita sudah lihat lubang seperti ini ada putihnya, cincin putih seperti ini baru kita masukkan ETT-nya. Nah, setelah ETT-nya masuk seperti ini apa namanya? Kembangkan balon, kemudian kita koneksikan dengan BVM. Kalau di IGD BVM ya biasanya. Tapi kalau sudah di ICU atau di OK atau misalnya di area-area khusus itu kita sudah pakai ventilator atau dipacu misalnya itu pakai ventilator. Tapi kalau di IGD atau di ruang rawat biasa kita masih pakai BVM dulu gitu. Kita sambungkan dengan BVM, kita lakukan bagging. Jangan lupa kita lakukan apa? Auskultasi. Auskultasinya pertama kali yang kita lakukan adalah auskultasi di daerah perut ya, di daerah lambung. Takutnya nanti ETT-nya masuk ke lambung. Kalau di lambung itu ada suara, otomatis kan salah ya. Berarti harus kita pastikan reintubasi ulang. Balonnya dikempesin, kemudian kita cabut ETT-nya. Kemudian kita intubasi ulang. Nah, kemudian kalau misalnya di lambung tidak ada suaranya dan pengembangan dadanya sudah ada, kita lakukan langsung ke area paru-paru. Area paru-paru nggak cuma kanan kiri atas aja, tapi kita lakukan auskultasi 6 titik. Ya, 6 titik itu di mana? Di lobus kanan atas, lobus kiri bawah, lobus kanan bawah,
lobus kiri bawah. Jadi kalau auskultasi tuh jangan lobus kanan atas, lobus lobus kanan atas, lobus kanan bawah, jangan seperti itu. Tapi harus lobus kanan atas, lobus